Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas TAS mata kuliah PSSIM yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada PT Indofood menggunakan metode WART dan PEPAR. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Primonta Taringgan dengan NIM 68 2018 1217, ada Ronaldo Ike Ustakati NIM 68 2018 207, kemudian saya sendiri Hizka Brian NIM 68 2019 134, kemudian yang terakhir Alexandro Vico Titahena NIM 68 2017 133. Kita akan masuk pada pembahasan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memproduksi beberapa merek mie instan dan beberapa merek minyak goreng, makanan ringan modern, produk makanan bayi, dan perasa makanan. Merek-merek ini memainkan peran penting dalam kestabilan bisnis dan kekuatan fundamental PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Merek yang sudah dikenal dan dipercaya terus mendapat keuntungan dari keuntungan kompetitif yang signifikan di Indonesia, seperti biaya produksi yang rendah, terutama karena keadaan ekonomi, ekstensif distribusi, dan kemampuan pemasaran. Saat ini, tingkat kompetensi perusahaan yang bergerak dalam industri makanan sangat tinggi. Agar posisi dapat bertahan dan bersaing untuk menjadi pemimpin pasar, maka suatu perusahaan perlu mengetahui posisi, kekuatan bisnis dan daya tarik perusahaan dalam bisnis industri yang digeluti. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan SITI dan mengevaluasi sumber daya teknologi informasi sehingga mendukung kinerja perusahaan. Salah satu yang dapat dilakukan dengan merancang suatu perencanaan strategi sistem informasi. Metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan rencana strategi sistem informasi yaitu model yang disusun oleh WART and PEPAR. Dengan adanya analisis bisnis eksternal dapat membantu perusahaan untuk memperhitungkan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Parameter yang digunakan meliputi tabel SWOT yang menghasilkan strategi usulan bisnis internal dan eksternal, kemudian value chain untuk mengetahui kontribusi SITI di setiap fungsi bisnis perusahaan, kemudian MC Farland strategi GIRD untuk menentukan portofolio aplikasi masa depan. Hasil dari perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode WART and PEPAR, strategi SI bisnis, strategi manajemen SITI, dan strategi TI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif, yaitu yang pertama studi literatur melalui jurnal ilmiah, buku, dan juga penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua pengambilan data atau observasi. Kemudian yang ketiga adalah analisis data. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Internalnya kekuatan. Yang pertama pengawasan distribusi dan persediaan di setiap outlet retail. Yang kedua jumlah SDM yang berbasis kompetisi teknologi informasi terlatih dengan baik. Yang ketiga tersedianya fasilitas teknologi informasi yang terhubung dengan satelit. Yang keempat tersedianya fasilitas internet untuk mempermudah investor dalam memantau perkembangan perusahaan. Dan internal yang kedua kelemahan. Yang pertama kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan. Yang kedua integrasi unit kerja belum menyeluruh. Dan yang ketiga keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Dan eksternalnya yang pertama peluang. Di bagian peluang ada yang pertama perubahan minat masyarakat Indonesia terhadap makanan utama dan makanan ringan. Yang kedua situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang masuk
masuknya jenis-jenis makanan pengganti di samping makanan utama. Yang ketiga, tuntutan masyarakat terhadap produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Dan yang keempat, keinginan masyarakat untuk coba-coba produk yang baru diluncurkan. Dan eksternal ancaman, yang pertama, perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. Ancaman yang kedua, perusahaan sejenis mulai banyak muncul. Yang ketiga, produk-produk baru dengan harga yang lebih murah. Dan yang keempat, banyaknya produk-produk baru bermunculan. Dan strateginya yang pertama, strategi SEO. Strategi SEO yang pertama, meningkatkan marketing dengan memanfaatkan kecanggihan TI yang sudah ada, seperti S3, S4, O3, dan O4. Yang kedua, meningkatkan produksi dan kapabilitas SDM yang ada dalam memanfaatkan SITI, yaitu S2, O1, dan O2. Strategi yang kedua, strategi WO. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada pegawai baru atau membuka lowongan pada bidang SITI seperti W1, W3, O3, dan O4. Yang kedua, melakukan prospek kepada pasar-pasar baru seperti W2, O1, dan O2. Dan yang ketiga, strategi ST. Strategi ST yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan seperti S1, S2, T1, T2, dan T3. Yang kedua, meningkatkan promosi melalui media digital S2, S3, S4, T2, T3, T4, dan T5. Strategi yang kedua, strategi WT. Yang pertama, meningkatkan promosi pada media digital dan peningkatan kompetisi SDM SITI seperti W2, T1, T2, dan T3. Strategi yang kedua, memberikan prospek kerja yang jelas dan melakukan inovasi produk agar pangsa pasar meningkat seperti W2, T2, T3, T4, dan T5. Dan pemetaan lingkungan internal dan eksternal SITI dengan value chain. Support activities. Yang pertama, firm infrastruktur, human resource management, technology development, prosuren. Yang pertama, inbox logistik. Bagian inbox logistik, yang pertama, memastikan terpenuhinya bahan baku, dan yang kedua, memastikan kualitas bahan baku. Bagian operation, memastikan ketersediaan bahan baku, mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang ketiga, outbound logistik, yaitu memastikan pendistribusian produk sampai ke pelanggan tepat waktu, memastikan barang diterima pelanggan dengan kondisi baik. Yang keempat, sales and marketing, yaitu memastikan pesanan pelanggan tercatat dan ditangani dengan baik, membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang terakhir, service, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan. Dan analisa hubungan antara stakeholder dengan aktivitas utama dan pendukung. Stakeholder dan aktivitas.
di stakeholder di activity primary, outbound logistik, operation, outbound logistik, sales and marketing, service. Pada stakeholder PT Indofood Sukses Makmur TBK, yaitu manajer keuangan, manajer perkembangan dan pengawasan mutu produk, manajer pemasaran, manajer personalia dan purchasing officer di stakeholder masyarakat, customer atau pelanggan. Yang kedua, activities support, yaitu firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, procurement di stakeholder PT Indofood Sukses Makmur TBK, general manager, manajer keuangan, manajer personalia dan manajer pemasaran di stakeholder masyarakat, customer atau pelanggan. Current aplikasi menggunakan MC for Line Strategies Grid. Strategi yang pertama, menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, teknologi produksi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan. Yang keempat, memperluas jaringan penjualan dengan meningkatkan jumlah retail outlet sehingga konsumen mudah dalam mendapatkan produk Indofood. Yang kelima, teknologi informasi untuk pengawasan persediaan dan distribusi produk. Kunci operasional, memuaskan pelanggan dengan meningkatkan mutu produk dan pelayanan. Hik potensial. Yang pertama, teknologi dalam memberikan pelayanan memuaskan kepada para konsumen. Support teknologi informasi sumber daya. Berikut rencana implementasi. Rekomendasi yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya dan sumber daya manusia untuk pengembangan proses bisnis dan manajemen SITI perusahaan pada tahun 2022. Yang kedua, meningkatkan teknologi informasi untuk meningkat pelayanan pada pelanggan pada tahun 2022. Yang ketiga, menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau pada tahun 2023. Yang keempat, berusaha untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan pada tahun 2023. Yang kelima, memperluas jaringan penjualan dengan meningkatkan jumlah retail outlet sehingga konsumen mudah dalam mendapatkan produk Indofood pada tahun 2024. Yang keenam, teknologi inovasi untuk pengawasan persediaan dan distribusi produk pada tahun 2025. Yang ketujuh, teknologi produksi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk pada tahun 2025. Yang kedelapan, teknologi dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para konsumennya pada tahun 2026. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa solusi SITI yang mendukung proses bisnis di perusahaan. Setiap solusi SITI dihasilkan dari setiap analisis yang ada pada framework Word and Paper. Penelitian ini menghasilkan usulan solusi SITI sesuai dengan proses bisnis yang ada di perusahaan, sehingga dapat membantu kinerja operasional perusahaan. Framework Word and Paper dapat menghasilkan suatu perencanaan SITI yang bersifat strategis karena tidak hanya menganalisis lingkungan bisnis dan SITI internal perusahaan saja, namun juga menghasilkan lingkungan bisnis dan SITI eksternal perusahaan. Dengan menggunakan framework Word and Paper dapat diusulkan strategi SITI yang secara keseluruhan adalah dengan menggunakan program-program aplikasi yang nantinya akan mengarah pada peningkatan mutu kinerja dari proses bisnis dengan cara meningkatkan mutu produk dan pelayanan terhadap pelanggan, sehingga pelanggan dapat lebih mudah untuk akses dan dapat menarik minat bagi para investor untuk ikut bergabung berinvestasi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan memberi kemudahan akses dan pengawasan terhadap kinerja dan kemajuan usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.